Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayol ikhwah, suritu biliqaikum ba'da al-udlah hawalai usbu'ain. Senang bertemu Anda kembali setelah liburan lebih kurang 2 minggu. Ahlan wa marhaban bihudurikum fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Selamat datang di pembelajaran bahasa Arab lil mustawa ats-tsaniyah untuk semester yang kedua. Fi hadhil mustawa ladaikum al-wahdah ad-dirasiyah. Di semester ini Anda telah memiliki UKBM. UKBM itu sudah tercetak dan Anda ambil. Lakin litashili dirasah lakum la siyama alaikum ayyuhat tullab allati lam tata'allam al-lughah al-arabiyyah qabla hadhil madrasah. Tetapi untuk memudahkan pembelajaran terutama bagi Anda yang belum pernah mempelajari bahasa Arab sebelum di madrasah ini, fa sanata'allam bi tartibin mutafarriq bi madha fi al-wahdah dirasiyah. Kita akan mempelajarinya dengan urutan yang agak berbeda sedikit dari UKBM yang Anda miliki. Linabda min ashaliha. Kita akan memulainya dari yang termudah buat Anda. Fafi hadzal yaum sanata'allam an al-mudzakkar wal muannas. Jadi, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajarinya mulai dari al-mudzakkar dan muannas dulu, tidak seperti urutan yang ada di UKBM Anda. Iftahu kutubakum fi shafhah 58. Silakan kalau buku paket yang Anda download kemarin dibuka di halaman 58. Wa amma fi al-wahdah ad-dirasiyah, kalau UKBM-nya fi shafhah 25 hatta 27. Materi ini ada di halaman 25 sampai 27. Linabda dirasatana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudzakkar wal muannas. Kita akan mempelajari tentang al-mudzakkar wal muannas. Apa itu? Al-mudzakkar adalah kata benda yang dianggap laki-laki, sedangkan al-muannas adalah kata benda yang dianggap perempuan. Mengapa kita mempelajari itu? Karena dalam bahasa Arab akan beda penggunaannya antara kata yang dianggap laki-laki dengan kata yang dianggap perempuan. Perbedaannya di mana? Misalnya dalam kata tunjuk, Anda menunjuk ini siswa, akan berbeda cara penyebutannya dengan ini siswi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan sama-sama ini. Kalau dalam bahasa Arab nanti akan berbeda. Baiklah, ada dua macam mudzakkar. Al-mudzakkar haqiqi atau mudzakkar yang sesungguhnya dan al-mudzakkar al-majazi. Apa itu al-mudzakkar haqiqi? Adalah madalla ala dzakarin minal basyari awil hayawan. Yang dinamakan mudzakkar haqiqi adalah kata yang menunjukkan pria, baik itu manusia atau hewan. Contohnya nih, siswa laki-laki, talibun. Maka talibun ini adalah isim mudzakkar haqiqi. Kemudian nih, polisi, syurtiyun. Ini adalah mudzakkar haqiqi, Pak polisi. Kemudian sapi laki-laki sapi jantan, bakorun, itu adalah mudzakkar haqiqi. Ada lagi yang namanya mudzakkar majazi. Apa itu mudzakkar majazi? Ma waradat alfadhuha mudzakkaratan fil isti'malil lughawi. Kata yang sebenarnya tidak menunjukkan jenis kelamin laki-laki, tapi lafadznya digunakan untuk menyebut sesuatu yang dianggap laki-laki. Contohnya, kitabun, buku. Buku kan gak ada laki-laki perempuan, tapi dalam bahasa Arab kitabun ini dianggap mudzakkar, dianggap laki-laki. Kemudian jabalun, gunung. Ini kan juga tidak punya jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tapi dianggap laki-laki. Kemudian contoh lain, bahrun, laut. Oke, baik, itu tentang mudzakkar. Wal'an al-mu'annas. Sekarang tentang yang mu'annas, yang perempuan. Juga seperti mudzakkar, hunaka al-mu'annas al-haqiqi wa al-mu'annas al-majazi. Ada mu'annas yang sebenarnya dan ada mu'annas secara majaz. Apa itu mu'annas haqiqi? Ma dalla ala unsa minal basyari awil hayawan. Yaitu segala sesuatu, kata benda yang menunjukkan perempuan, baik itu dari golongan manusia ataupun hewan. Contohnya, siswi, tolibatun. Nah, tolibatun ini dianggap disebut mu'annas haqiqi. Lanjutnya, syurtiyatun, polwan. Ini juga mu'annas haqiqi, benar-benar mu'annas. Selanjutnya, contoh lain, bakorotun sapi betina. Ini juga mu'annas haqiqi. Selanjutnya yang namanya mu'annas majazi adalah ma warada fil lughah aslan mu'annasan.
kata benda yang secara bahasa dianggap sebagai asal muannas. Contohnya, nih, majallatun, majalah itu dianggap perempuan walaupun tidak punya jenis kelamin, karena bukan manusia, bukan hewan. Selanjutnya, contoh lain, syajaratun, pohon, ini juga dianggap perempuan. Madrasatun, ini juga dianggap muannas. Taib. Nah, sekarang ciri-ciri kata yang dianggap muannas itu apa? Alamatut ta'nis fil asma, tanda perempuan pada kata benda itu yang pertama ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bulat seperti ini biasanya di huruf terakhir dari sebuah kata. Contohnya Fatimatu. Nah, ini tak. Taknya ini namanya tak marbutoh, maka Fatimah itu adalah mu'annas. Syajaratun, tak marbutoh ini menunjukkan bahwa kata ini mu'annas. Majallatun, mu'allimatun. Yang ada tak marbutohnya di akhir adalah mu'annas. Bisakah Anda mencari kata yang merupakan mu'annas dari kalimat berikut ini? Idza waqa'atil waqi'ah. Mana yang merupakan mu'annas? Oke, tayyib. Itu adalah al-waqi'atu karena di akhirnya berupa tak marbutoh. Contoh yang kedua, hadhihi syajaratul ainabi. Ini pohon anggur. Bisakah Anda menunjukkan mana yang muannas? Taib, syajaratul ainabi. Nastabir. Tanda muannas yang kedua adalah ada alif maksurah. Alif maksurah itu alif yang dibaca pendek. Pendek itu maksudnya dalam ilmu tajwid yang hanya dibaca 2 harokat itu namanya pendek. Contohnya, Laila. Ini namanya alif maksurah. Ini menunjukkan bahwa isim ini adalah muannas. Salma, habla, ini nama orang ya, jelas nama perempuan. Kalau habla itu hewan yang sedang hamil, apa? Hewan sedang mengandung. Kubro ini besar untuk yang perempuan. Kalau laki-lakinya bagaimana? Akbar itu lebih besar untuk yang laki-laki, kalau perempuannya kubro. Contohnya, uridul fanilatal kubro. Saya menginginkan kaos yang lebih besar. Bisakah Anda menunjuk mana kata, mana isim yang merupakan mu'annas? Uridul fanilatal kubra. Oke, betul sekali. Yang pertama al-fanilah karena ada tak marbutohnya dan al-kubra karena ada alif maksurahnya. Contoh selanjutnya, tashrabu salma al-qahwata. Bisakah Anda menyebut mana yang mu'annas? Betul sekali. Salma dan al-qahwah. Salma karena ini adalah alif maksurah dan al-qahwata karena ada tak marbutohnya. Alamatut ta'nis fil asma, tanda muannas dalam isim yang ketiga adalah alif mamdudah. Alif mamdudah itu adalah alif yang kemudian diakhiri dengan hamzah. Mamdudah artinya dipanjangkan. Dalam ilmu tajwid ini dibaca lebih panjang daripada al-maksurah. Kalau tadi 2 harokat, ini menurut ulama ada yang 3 harokat, ada yang 4 harokat seperti itu. Taib, mislu syahra'u. Contohnya nih, syahra'u ini namanya alif mamdudah, maka syahra ini dianggap muannas. Khadra, warna hijau, ini ada alif mamdudahnya, maka ini muannas. Baydo, warna putih, ini juga muannas karena ada alif mamdudah. Sauda, warna hitam, ini juga dianggap muannas karena ada alif mamdudah. Baik, al-an ayin al-muannas min hadhil kalimat. Ini ayat dalam Al-Qur'an disebutkan mana yang merupakan muannas. Idza sama'u unsyaqqat. Oke, sahih. As-sama'u, langit, dianggap perempuan karena di situ ada alif mamdudah. Yang kedua, uhibbu tufahatan hamra'ah. Bisakah Anda menunjuk mana yang muannas? Betul sekali. Tufahatan ini muannas karena ada tak marbutohnya. Hamra karena ada alif mamdudahnya. Lanjutnya adalah tanda muannas yang selanjutnya adalah anggota tubuh manusia yang berpasangan. A'dha'u jismil insan al-mutazawwijah. Jadi anggota tubuh manusia yang ada kanan dan kiri itu dianggap perempuan. Mislu, contohnya yadun tangan, maka tangan dianggap perempuan karena ada kanan ada kiri. Udhunun, telinga. Rijlun, kaki. Ainun, mata. Ini semua dianggap perempuan karena berpasangan kanan dan kiri. Taib. Udkur al-mu'annas min hadhil ayat. Sebutkan mana yang mu'annas dari ayat berikut ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Taib, sahih. Yadun, tangan. Ini dianggap
muannas karena anggota tubuh yang berpasangan. Selanjutnya syahadtuka bi'aini. Saya melihatmu, saya menyaksikanmu bi'aini dengan mata saya. Mana yang muannas? Sahih. Bi'aini, mata dianggap muannas karena ada kanan, ada kiri. Summa linaktu ilal isti'mal. Kita sekarang masuk ke penggunaan. Penggunaan hadza dan hadhihi ini dua-duanya sama artinya ini dan dzalika tilka artinya itu. Nah, ini bagaimana cara menggunakan hadza hadhihi, cara menunjuk ini, menunjuk sesuatu yang dekat dengan hadza hadhihi, dzalika tilka untuk benda yang laki-laki dan perempuan. Untuk yang laki-laki gunakan hadza untuk sesuatu yang dekat. Ini dzalika itu untuk yang laki-laki gunakan hadza atau dzalika. Sedangkan untuk yang perempuan gunakan hadhihi dan tilka. Langsung masuk pada contoh. Istamil hadza, hadhihi wa dzalika tilka al-munasibah bil asma'il atiyah. Gunakanlah hadza hadhihi dan dzalika tilka yang sesuai untuk kata-kata benda berikut ini. Nih contohnya pisang, mauzun. Gunakannya hadza atau hadhihi? Laki-laki atau perempuan? Iya, ini dianggap laki-laki maka gunakannya hadza mauzun. Ini pisang. Kalau apel, tufahatun. Hadza atau hadhihi? Sahih, hadhihi tufahatun. Jeruk, burtuqalun. Nastamil hadza atau hadhihi? Sahih, hadza burtuqalun. Summa anggur, ainabun. Nastamil hadza atau hadhihi? Hadza ainabun. Kemudian ini, benda-benda berikut ini gunakan dzalika atau tilka, itu. Ini adalah kemeja, komisun. Kalau menunjuk itu kemeja, Anda menggunakannya yang mana? Sahih, dzalika komisun. Kaos, kaos dianggap laki-laki atau perempuan? Iya, tilka fanilatun karena ada tak marbutohnya. Selanjutnya gaun, rok, fustanun. Dzalika atau tilka? Dzalika fustanun. Kaleng, ulbatun. Dzalika atau tilka? Tilka ulbatun. Untuk mufradat ini, kata-kata berikut ini nggak pakai lupa ya, GPL. La tansa lianna hadhihi sanata'allamuha fi al-wahdati dirasah as-saniyah. Ini nanti akan kita pelajari di UKBM berikutnya. Jadi mufradatnya jangan dilupakan dari sekarang biar besok nggak pakai menghafal. Baik. Sedikit contoh lagi. Siswa. Ini siswa. Iya, sahih. Hadza talibun. Penjual, perempuan. Ba'i'atun. Hadhihi ba'i'atun. Ini penjual perempuan. Siswi. Ini siswi. Hadhihi talibatun. Pasar, pasar. Sukun. Itu pasar. Dzalika sukun. Ruang tidur. Apa kemarin ayo? Ghurfatun naum. Itu ruang tidur. Tilka ghurfatun naum. Yang kita gunakan adalah kamarnya nih ya. Kamar di belakangnya ada tak marbutohnya. Kemudian hammamun itu kamar mandi. Dzalika hammamun. Al-an i'mal tadribatayil ula wa tsaniyah min al-wahdati ad-darsil khamisah. Silakan dikerjakan tugasnya. Tugasnya ada di UKBM halaman 26 dan 27, latihan 1 dan 2. Anda boleh mengerjakannya di buku tulis, di potret, kemudian kirim boleh. Diketik, kirimkan ke WA saya boleh. Kirimkan menggunakan Word boleh. Mana yang mudah menurut Anda? Bahkan dibaca pun boleh. Dibaca melalui voice note atau telepon. Silakan. Ila liqa wa barakallahu fikum.